Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada video acara ini. Jadi materi kali ini adalah tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Ya, jadi di sini singkatnya materi kewarganegaraan hari ini adalah tentang wawasan Nusantara. Saya mengutip sejenak kalimat Jenderal Sudirman, ya, kita adalah bangsa yang besar, tidak ada tempat untuk menyerah, kita berdiri di atas tanah air yang satu, milik bersama. Jadi memang akhirnya pandangan-pandangan tentang wawasan Nusantara itu bertahap ya, mulai dari Budi Utomo, kemudian Sumpah Pemuda, kemudian kemerdekaan kita dan kesadaran kita menyatu padu menjadi bangsa yang berdaulat secara bersama-sama. Kemudian menurut Insinyur Soekarno, negara Republik Indonesia bukan milik satu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, melainkan milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, di dalam hidup bersama hendaknya kita jangan hanya menjadi manusia untuk diri sendiri, tetapi juga untuk bangsa dan tanah air. Kemudian wawasan Nusantara adalah cara pandang yang mempersatukan, bukan untuk menyamakan, tapi untuk menghargai perbedaan demi persatuan. Dari sini kita dapat mengambil benang merah bahwa pandangan tentang wawasan Nusantara ini adalah pandangan sebuah kebinekaan. Ya, Bhinneka Tunggal Ika, yakni tidak untuk menyamakan, ya, tetapi berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Kita terdiri dari berbagai suku bangsa, kemudian mengikrarkan dengan sadar kita menjadi satu, menjadi bangsa Indonesia. Itulah wawasan Nusantara. Pembahasannya meliputi konsep dan urgensi Wasantara, kemudian mengapa diperlukan Wasantara, kemudian sumber historis sosiologis dan politik Wasantara, serta esensi dan urgensi Wasantara. Yang pertama adalah konsep dan urgensi Wasantara. Ya, jadi wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau nasional outlook bangsa Indonesia yang disingkat Wasantara. Nah, tadi saya menyebutkan Wasantara ya. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Nah, bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara sebagai cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Jadi, wilayah sebagai sebuah tempat dan entitas bangsa-bangsa yang ada di dalamnya dalam arti suku-suku gitu ya, itu menjadi entitas yang menjadi satu kesatuan. Nah, hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Jadi ruang dan pelaku gitu ya. Ketika waktu mulai dari 1945 kita memerdekakan, memproklamirkan kemerdekaan. Walaupun sebelum-sebelumnya kita sudah berikrar diri menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, menurut Lemhamnas, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Itu adalah Wasantara atau wawasan Nusantara versi Lemhanas. Kemudian mengapa diperlukan Wasantara? Nah, wawasan Nusantara memiliki peran yang penting untuk
mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Wilayah NKRI tersebar mulai Sabang sampai Merauke, banyak suku-suku bangsa yang mendiami Nusantara. Beragam bahasa dan budaya, beragam agama, beraneka tradisi dan nilai yang dianut. Nah, kondisi yang demikian ini menghendaki adanya persepsi, cara pandang, dan pola pikir serta pola tindak yang sama seluruh warga negara RI untuk membangun, mengisi kemerdekaan guna mewujudkan tujuan nasional. Ya, jadi keragaman multi etnis, multikultural demikian sangat potensial dan sangat mungkin terjadi kesalahpahaman, baik itu konflik secara horizontal maupun secara vertikal. Kemudian apatisme, bahkan ketidakpedulian akan melahirkan perpecahan atau disintegrasi bangsa. Untuk itu sangat diperlukan wawasan Nusantara. Jadi singkatnya, upaya wawasan Nusantara ini mencoba untuk mempersatukan pola pikir, cara pandang, persepsi, dan tindak tanduk kita sebagai sama-sama bangsa Indonesia. Kemudian pertanyaannya adalah, apa yang terjadi seandainya tidak ada Wasantara? Mengapa Indonesia membutuhkan wawasan Nusantara? Kemudian jika Indonesia ada wawasan Nusantara, apakah negara lain juga ada wawasan nasional? Silahkan coba Anda telusuri dan kritisi melalui media-media yang ada. Selanjutnya, geopolitik bangsa Indonesia diwujudkan dengan nama Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah geopolitik di Indonesia. Di dalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang yang tidak saja secara fisik, tetapi secara keseluruhan. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang berbineka, penyelenggaraan NKRI bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal, pandangan hidup, dan konstitusi UUD 1945. Nah, dari sini berdasarkan preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar, Indonesia sangat menolak paham-paham ekspansionisme, artinya paham-paham penjajahan dan adu kekuatan yang berkembang di Barat. Indonesia sangat menolak paham itu. Indonesia cinta damai karena dalam kedamaian kita dapat berperilaku, berdagang, berkehidupan, belajar, dan seterusnya. Akan tapi ketika di masa di kondisi perang, kita tidak bisa melakukan apapun. Selanjutnya, dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan dengan menolak chauvinisme. Apa itu chauvinisme? Yaitu sikap fanatik yang berlebihan terhadap suatu yang dianggap milik atau bagian dari dirinya, seperti bangsa, kelompok, jenis kelamin, pandangan, dan lain-lainnya. Jadi, di sini kita lihat bahwa Indonesia meskipun memiliki Wasantara sebagai wujud nasionalisme, kita juga harus sadar bahwa kita hidup berdampingan dengan kelompok yang lain dalam hal hubungan internasional. Bahasa Indonesia selalu terbuka dalam menjalin kerjasama antar bangsa yang saling menolong dan saling menguntungkan. Semua dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Poin 3, sumber historis, sosiologis, dan politik Wasantara. Jadi histori diawali dari piagam, ya piagam Juanda yang berisi tentang laut teritori Indonesia 12 mil dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Di sini laut menjadi penghubung, bukan pemisah, sebagaimana peraturan pemerintah tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Padahal sebelumnya berlaku ordonansi lebar laut adalah 3 mil dari garis pantai pasang surut pantai. Kemudian selanjutnya Indonesia berjuang pada forum internasional untuk mendapatkan pengakuan sebagai archipelagic state, yakni negara kepulauan. Yang mana perjuangan ini tidak singkat ya, hingga akhirnya PBB mengakui pada tanggal
30 April 1982 yang dikenal sebagai UNCLOS, UNCLOS ya, tentang Convention on the Law of the Sea. UNCLOS 1982 kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Undang-undang ini masih berlaku. Nah, berdasarkan hal tersebut, luas teritorial yang diakui adalah jauh lebih besar jika dibandingkan sebelumnya. Karena memang faktanya wilayah laut Indonesia sangat luas, ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa laut adalah penghubung, bukan pemisah. Nah, secara sosiologis, akibat penjajahan yang memecah belah bangsa menumbuhkan semangat dan tekad masyarakat di wilayah Nusantara untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Konsepsi Wasantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara yang dimaksudkan ke dalam pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia yang menyatakan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Secara politik, ada kepentingan nasional perlunya wawasan Nusantara. Kepentingan nasional ini merupakan turunan dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah geopolitik bangsa Indonesia. Nah, ini ada beberapa kaos ya yang menunjukkan tentang wawasan Nusantara, kecintaan kita terhadap negara Indonesia ya. Di sini ada meliputi posisi Indonesia terhadap garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya yang keempat, esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Pertama, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tahun 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian wajar dari wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman dan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Kedua, keluarnya Deklarasi Juanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau di Indonesia. Kemudian melalui perjuangan di Forum Indonesia Internasional, akhirnya Indonesia diterima sebagai negara kepulauan atau archipelago state. Hasil keputusan konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS yang hingga saat ini masih berlaku. Tiga, pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan yang positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan, namun demikian juga mengandung potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah. Wasantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Selanjutnya yang kelima, esensi dari Wasantara adalah kesatuan dan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wasantara merupakan perwujudan dari sila tiga, yakni Persatuan Indonesia. Selanjutnya, rumusan Wasantara termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan termuat dalam naskah GBHN 1973 sampai 1998. Di situ mencakup bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Selanjutnya, berdasarkan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini pula, bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup bagi bangsa Indonesia yang telah menegara.
Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah RI di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, dan pendudukan oleh negara asing. Mudah-mudahan perkuliahan dan materi hari ini tentang wawasan Nusantara eh, bisa dipahami dengan baik. Wawasan Nusantara intinya adalah bagaimana antara ruang dan bangsa yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini dapat kita rawat bersama-sama. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.